Sosok Ratu Tisa yang mencalonkan diri jadi Waketum PSSI sejak SMA sudah aktif di dunia sepak bola. Sosok Ratu Tisa tengah menjadi perbincangan publik hingga menjadi trending topik di Twitter. Ratu Tisa ramai diperbincangkan setelah diketahui mendaftarkan diri sebagai calon wakil ketua umum PSSI di kantor PSSI GBK Arena, Jakarta Minggu 15 Januari 2023. Ratu Tisa terlihat didampingi oleh sejumlah pendukungnya saat menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor PSSI di GBK Arena. Sebagai informasi, kini ada dua nama yang resmi menjadi calon ketua umum PSSI, yakni AA Lanyala Mahmud Mataliti dan Erick Thohir. Ratu Tisa mengatakan dua sosok tersebut memiliki kelebihan dan pengalaman yang mumpuni di dunia sepak bola tanah air. Tengah ramai diperbincangkan, lantas siapakah sosok Ratu Tisa Destria tersebut? Ratu Tisa merupakan mantan Sekretaris Jenderal PSSI yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PSSI pada Senin 13 April 2020. Diketahui Ratu Tisa menjabat sebagai Sekjen PSSI sejak 17 Juli 2017. Ratu Tisa terpilih menjadi Sekjen PSSI pada era kepemimpinan Edi Rahmayadi. Nama Ratu Tisa bahkan dinobatkan sebagai Sekjen PSSI perempuan pertama sekaligus termuda dalam sejarah. Selain itu, Ratu Tisa dinilai sebagai sosok kunci Indonesia dinobatkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021. Tetapi, karena pandemi, FIFA telah memutuskan untuk mengundurkan Piala Dunia U20 ke tahun 2023 di Indonesia. Dilihat dari profilnya di berbagai sumber, pemilik nama lengkap Ratu Tisa Destria itu sudah berkecimpung dengan olahraga bola bundar sejak remaja. Wanita yang lahir pada 30 Desember 1985 itu sudah menggemari sepak bola sejak ia duduk di bangku SMA. Tak hanya sekedar suka, Ratu Tisa juga turut membangun dan jadi manajer tim sepak bola di sekolahnya. Ketertarikannya semakin muncul kala ia mengikuti pertukaran antar budaya AFS di Leipzig, Jerman. Lulus dari SMA, Ratu Tisa memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan matematika. Di ITB, Ratu Tisa juga pernah menjadi manajer di klub PS ITB. Selain menjadi manajer, Ratu Tisa turut dalam mengurusi persiapan pertandingan, menyusun data klub, jadwal latihan, dan kalender pertandingan hingga PS ITB sempat melakukan promosi ke divisi utama pada masanya. Menyelesaikan pendidikan di ITB tahun 2008, Ratu Tisa langsung menerima tawaran pekerjaan di jasa perminyakan Schlumberger. Setelah 4 tahun bekerja, Ratu Tisa memilih keluar dan fokus untuk membesarkan lab bola. Ratu Tisa berperan sebagai co-founder di lab bola yang bergerak di bidang statistik olahraga khususnya sepak bola. Lab bola menawarkan jasa penyediaan data statistik performa tim yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk membantu tim dalam mengajukan proposal ke sponsor. Ratu Tisa merupakan lulusan FIFA Master tahun 2013 silam yang masuk di antara 28 peserta yang lolos dari 6.400 pendaftar. Di FIFA Master, Ratu Tisa berhasil mendapat gelar Master of Art dan meraih peringkat 7. Program FIFA Master diselenggarakan oleh International Center for Sport Study yang menggandeng beberapa universitas dan mempelajari tentang sport humanity, manajemen olahraga, dan hukum olahraga. Pada 2016, Ratu Tisa pernah menjadi operator turnamen Torabika Soccer Championship yang menempatkannya di posisi Direktur Kompetisi dan Regulasi. Atas peran inilah, Ratu Tisa berhasil mendapat kepercayaan dan hormat dari anggota Asosiasi Provinsi dan pengurusan klub tanah air. Pada 2017, Ratu Tisa mengajukan diri menjadi salah satu calon sekjen PSSI saat Edi Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016 sampai 2020. Ratu Tisa berhasil terpilih untuk menjadi Sekjen PSSI setelah mengikuti fit and proper test atau tes uji kelayakan dan kepatutan. Hal ini juga menjadikan Ratu Tisa sebagai perempuan pertama yang menjadi Sekjen PSSI. Ratu Tisa berhasil menyingkirkan 29 kandidat lainnya, menggantikan Ade Wellington yang sebelumnya mundur dari jabatan tersebut. Pada Juli 2019, Ratu Tisa menandatangani surat penundaan laga final leg kedua Piala Indonesia 2019 antara PSM Makassar versus Persija. Keputusan Ratu Tisa untuk menunda laga yang akan diselenggarakan di Stadion Andi Matalata, Batu Angging, Makassar ini menuai banyak protes di media sosial. Atas dasar pertimbangan keamanan dan kenyamanan, Ratu Tisa memutuskan untuk menunda laga tersebut. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.